kalian tahu, ada satu jalan desa yang setiap malam selalu terdengar dilalui kendaraan. Padahal saat dicek, jalannya benar-benar kosong. Jalan itu berada di pinggir desa kecil yang menghubungkan dua kecamatan. Lebarnya sempit, hanya cukup untuk satu mobil lewat. Siang hari, jalan ini biasa saja, dilalui motor warga, sesekali mobil pengangkut hasil kebun. Tidak ada yang istimewa. Masalahnya selalu muncul setelah tengah malam. Warga pertama kali menyadarinya bukan dari sesuatu yang terlihat, tetapi dari suara. Sekitar pukul 1 dini hari, suara mesin kendaraan terdengar jelas melintas. Bukan motor, bukan truk besar. Suaranya berat, stabil, seperti mobil bermuatan sedang yang melaju pelan. Suara itu selalu datang dari arah yang sama, masuk dari ujung jalan desa, lalu menghilang di tikungan terakhir. Durasi suaranya konsisten, sekitar 20-30 detik, seolah kendaraan benar-benar melewati seluruh ruas jalan. Awalnya warga mengira itu kendaraan luar desa yang tersesat. Namun, kejanggalan mulai terasa karena suara itu tidak pernah disertai cahaya lampu. Tidak ada sorot lampu dari kejauhan, tidak ada pantulan di rumah warga, hanya suara mesin dan getaran halus di tanah. Beberapa warga mencoba keluar rumah saat suara itu terdengar. Jalan selalu kosong, tidak ada kendaraan berhenti, tidak ada bayangan menjauh. Begitu suara hilang, jalan kembali sunyi. Kejadian ini tidak terjadi 1 atau 2 kali. Dalam 1 minggu, suara itu terdengar hampir setiap malam, selalu di jam yang berdekatan. Tidak pernah lebih awal. Tidak pernah lewat dari pukul 2. Warga mulai saling bertanya. Tidak ada yang mengaku melintas di jam tersebut. Tidak ada warga yang memiliki kendaraan dengan suara seperti itu. Jalan desa pun tidak terhubung langsung ke jalur utama yang ramai. Suatu malam, 2 warga memutuskan berjaga di ujung jalan. Mereka duduk di pos ronda kecil, menghadap langsung ke arah datangnya suara. Jam 1 lewat sedikit, suara itu muncul seperti biasanya. Mesinnya terdengar jelas. Getaran terasa di bangku kayu pos ronda. Namun dari arah jalan, tidak ada apapun yang terlihat. Jalan tetap gelap dan kosong. Tidak ada satu titik cahaya pun mendekat. Saat suara itu mencapai bagian tengah jalan, salah satu warga berdiri dan menyorotkan senter ke aspal. Tidak ada bayangan kendaraan. Tidak ada pantulan logam. Aspal terlihat normal, bahkan tidak ada debu yang bergerak. Suara terus berjalan, melewati mereka, lalu menghilang di ujung tikungan. Keesokan paginya, warga memeriksa jalan tersebut. Tidak ditemukan bekas ban baru. Tidak ada jejak rem, tidak ada tanah yang tergeser di pinggir jalan. Semuanya terlihat sama seperti hari-hari biasa. Namun sejak malam itu, satu hal menjadi pasti bagi warga desa. Setiap malam, ada sesuatu yang melintasi jalan itu, tanpa pernah terlihat. Sejak malam penjagaan pertama itu, warga sepakat untuk tidak lagi menganggap suara tersebut sebagai hal biasa. Patroli bergilir mulai dilakukan. Setiap malam, 2 hingga 3 orang berjaga di beberapa titik sepanjang desa. Tidak ada alat khusus, hanya senter, jam tangan, dan posisi yang disepakati. Malam pertama patroli berjalan tenang hingga pukul 1 dini hari. Saat suara mesin kembali terdengar, warga yang berjaga di ujung jalan dan di tikungan tengah saling memberi isyarat. Mereka berdiri di tempat masing-masing, menghadap langsung ke ruas jalan. Suara itu kembali terdengar utuh. Jaraknya terasa dekat. Getaran kecil terasa di tanah. Salah satu warga melangkah ke tengah jalan, memastikan jalur benar-benar kosong. Aspal dingin, tidak ada angin yang tertekan seperti kendaraan lewat. Tidak ada bau asap atau bahan bakar. Namun, suara tetap berjalan, melewati posisi mereka satu persatu, seolah mengikuti jalur yang sama setiap malam. Saat suara mencapai tikungan terakhir, salah satu warga yang berjaga di sana merasakan dorongan halus di bahunya. Bukan sentuhan tangan, lebih seperti tekanan singkat, cukup untuk membuatnya kehilangan keseimbangan sesaat. Ia tidak terjatuh, tetapi langkahnya mundur 1 langkah ke belakang. Semua warga saling menoleh. Tidak ada siapapun di dekatnya. Patroli malam itu dihentikan lebih awal. Tidak ada diskusi panjang. Semua kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada yang berani berjaga sendirian setelah kejadian itu. Namun, patroli tidak dihentikan sepenuhnya. Malam-malam berikutnya, pengamatan dilakukan dari jarak aman. Warga tidak lagi berdiri di tengah jalan. Mereka mengamati dari teras rumah, dari balik pagar, atau dari ujung gang kecil yang mengarah ke jalan utama. Pola suara tetap sama. Jamnya tidak berubah. Durasi tidak berubah.
jalurnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah satu hal. Beberapa warga mulai merasakan sensasi berbeda saat suara itu melintas. Ada yang merasa dadanya ditekan sebentar. Ada yang merasa langkahnya tertahan saat mencoba mendekat. Tidak ada luka, tidak ada rasa sakit. Hanya reaksi singkat yang membuat mereka berhenti bergerak. Suatu malam, seorang warga nekat menaruh batu kecil di tengah jalan sebelum jam 1. Paginya, batu itu berpindah sekitar 2 meter ke sisi jalan. Tidak pecah, tidak terlempar jauh, hanya bergeser seolah tersenggol sesuatu yang lewat. Sejak saat itu, warga mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar suara. Ada sesuatu yang benar-benar melewati jalan desa itu setiap malam, dan jalurnya tidak pernah berubah. Keputusan untuk menghadang jalur itu tidak dibuat secara terbuka. Tidak ada rapat desa, tidak ada pengumuman, hanya kesepakatan diam-diam di antara beberapa warga yang merasa patroli pasif tidak lagi cukup. Malam itu, satu orang berdiri sendirian di bagian tengah jalan. Posisi ini dipilih karena suara kendaraan selalu terdengar paling jelas di titik tersebut. Warga lain tidak berada di dekatnya. Mereka mengamati dari jarak puluhan meter dari balik pagar dan teras rumah, memastikan jalan tetap terlihat kosong. Jam menunjukkan pukul 1:10 ketika suara mesin kembali terdengar. Awalnya jauh, lalu mendekat dengan kecepatan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak lebih cepat, tidak melambat. Irama mesinnya stabil, seolah kendaraan melaju dengan gigi yang sama setiap malam. Orang yang berdiri di tengah jalan tidak bergerak. Ia menyalakan senter dan mengarahkannya lurus ke depan. Cahaya senter mengerangi aspal hingga beberapa meter ke depan. Tidak ada apapun di sana. Saat suara mencapai jarak beberapa meter, orang itu mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti, seperti menghentikan kendaraan sungguhan. Suara tidak melambat. Getaran di tanah terasa lebih jelas, bukan guncangan keras, tetapi cukup untuk dirasakan di telapak kaki. Orang itu melangkah mundur 1 langkah, bukan karena takut, melainkan karena tubuhnya terdorong tanpa sentuhan yang terlihat. Senter jatuh ke aspal. Pada detik yang sama, suara mesin berhenti tepat di posisi orang itu berdiri. Tidak menjauh, tidak melewati, hanya berhenti. Jalan menjadi sunyi total. Tidak ada suara mesin menyala. Tidak ada langkah. Tidak ada angin. Hanya keheningan yang terasa berat, karena baru saja diisi sesuatu. Orang itu membungkuk, mengambil senter, dan mundur perlahan ke sisi jalan. Tidak ada yang menghalangi langkahnya. Begitu ia mencapai tepi jalan, suara mesin kembali terdengar, melanjutkan jalurnya, melewati titik itu, dan menghilang di tikungan terakhir. Warga yang mengamati dari jauh tidak melihat apapun lewat. Namun mereka melihat satu hal lain. Debu tipis di permukaan jalan bergerak sebentar, membentuk garis lurus, lalu kembali diam. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang memanggil. Semua kembali ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, jalan diperiksa lagi. Di titik tempat suara sempat berhenti, ditemukan bekas garis samar di aspal. Bukan bekas ban, bukan goresan. Hanya perbedaan warna tipis, memanjang mengikuti jalur jalan. Garis itu tidak bertahan lama. Menjelang siang, panas matahari membuatnya memudar. Namun sejak malam itu, warga menyadari satu hal penting. Apapun yang melintas di jalan desa itu bisa berhenti. Setelah kejadian di tengah jalan itu, pola yang selama ini konsisten mulai berubah. Suara mesin tetap terdengar setiap malam, tetapi waktunya tidak lagi selalu sama. Kadang lebih cepat beberapa menit, kadang justru lebih lambat. Jalurnya tetap sama, namun durasinya tidak lagi seragam. Warga segera menyadari perubahan ini, karena suara tidak lagi bisa diprediksi. Penjagaan pasif kembali dilakukan, namun kali ini dengan jarak yang lebih aman. Tidak ada lagi yang berdiri di tengah jalan. Semua sepakat untuk tidak menghalangi jalur tersebut. Pada malam ketiga setelah kejadian itu, suara mesin terdengar lebih pelan dari biasanya. Getaran di tanah hampir tidak terasa. Namun saat suara melewati tikungan terakhir, terdengar bunyi singkat, seperti benda logam yang disentuh perlahan, lalu sunyi. Keesokan paginya,
Warga menemukan satu benda di pinggir jalan, tepat di dekat tikungan. Sebuah baut besar berkarat, tertanam setengah di tanah. Tidak ada yang mengenali baut itu sebagai bagian dari kendaraan warga desa. Ukurannya terlalu besar untuk motor, dan terlalu kecil untuk truk yang biasa lewat siang hari. Baut itu tidak dipindahkan. Warga membiarkannya di tempat semula. Malam berikutnya, suara mesin kembali normal. Jamnya kembali mendekati pukul 1. Jalurnya kembali lurus tanpa berhenti. Namun setiap kali melewati tikungan, suara logam singkat itu terdengar lagi, selalu di titik yang sama. Beberapa hari kemudian, jalan desa itu mulai jarang digunakan warga pada malam hari. Tidak ada larangan resmi. Tidak ada pengumuman. Orang-orang hanya memilih memutar lewat jalur lain jika harus keluar setelah tengah malam. Suatu malam hujan turun deras. Warga mengira suara mesin tidak akan terdengar karena hujan menutup suara apapun. Namun tepat setelah hujan mereda, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih jelas, seolah udara basah membuatnya semakin dekat. Di pagi hari setelah hujan, bekas aliran air di jalan menunjukkan satu jalur yang berbeda. Air hujan membentuk pola memanjang lurus di tengah aspal, lebih bersih dibanding sisi jalan. Seolah ada sesuatu yang rutin melewati jalur itu dan mencegah air menggenang di sana. Sejak saat itu, warga berhenti mencoba memahami apa yang melintas di jalan tersebut. Fokus mereka berubah menjadi satu hal saja. Memastikan tidak ada siapapun berada di jalur itu saat suara muncul. Karena setelah kejadian menghadang, jalur itu tidak lagi hanya dilewati, tetapi seolah dijaga. Sejak malam hujan itu, tidak ada lagi yang mencoba berjaga. Jalan desa dibiarkan kosong setiap kali jam mendekati tengah malam. Lampu teras dipadamkan lebih awal. Pintu ditutup rapat. Anjing-anjing peliharaan yang biasanya aktif di malam hari mulai diam, bahkan sebelum suara itu terdengar. Bagian jalan yang menjadi jalur tetap kini terlihat berbeda di siang hari. Aspalnya tampak lebih gelap, seolah sering dilewati beban berat, namun tidak ada bekas ban, tidak ada retakan baru, tidak ada tanda kecelakaan. Hanya satu garis lurus samar yang selalu kering lebih cepat setelah hujan. Beberapa warga mulai menghindari pembicaraan tentang jalan itu. Bukan karena lupa, tetapi karena setiap kali dibahas, selalu ada perasaan tidak nyaman. Dada terasa sesak, napas pendek, dan pikiran seperti dipaksa berhenti di satu titik yang sama. Suara mesin masih terdengar, tetapi kini lebih tenang. Tidak lagi mengganggu, tidak lagi terasa ingin diperhatikan. Ia melintas seperti rutinitas yang tidak boleh diganggu. Suatu malam, seorang warga baru yang belum lama pindah ke desa itu pulang terlambat. Ia tidak mengetahui kebiasaan warga, tidak tahu tentang jam tertentu, tidak tahu tentang jalur yang harus dihindari. Ia melintas tepat di tengah jalan saat suara mulai terdengar. Tidak ada teriakan, tidak ada benturan, tidak ada saksi yang melihat kejadian langsung. Warga hanya mendengar suara mesin terhenti sesaat, lalu berjalan kembali seperti biasa. Keesokan paginya, sepeda motor warga itu ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Tidak rusak parah, tidak ada bekas tabrakan. Hanya posisi yang tidak wajar, seperti diletakkan terburu-buru. Pemiliknya ditemukan beberapa meter dari situ. Tidak terluka, tidak pingsan. Ia hanya duduk diam, menatap lurus ke arah jalan, dan tidak menjawab satupun pertanyaan. Beberapa hari kemudian, ia pindah dari desa tanpa penjelasan. Sejak kejadian itu, tidak pernah ada lagi yang melintas di jalan tersebut setelah tengah malam. Tidak ada kesepakatan tertulis, tidak ada peringatan. Semua berjalan atas dasar pemahaman yang sama, bahwa jalan itu bukan sekedar jalan, bahwa suara itu bukan sekedar suara, dan bahwa ada jalur tertentu yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilalui manusia.